Halo Sobat MG Channel, di video kali ini kita akan membahas 4 janji Allah bagi para penghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang isinya mudah dihafal. Tidak hanya karena untuk orang dewasa, anak-anak bahkan balita pun sudah banyak yang mampu menghafalkan firman Allah tersebut. Padahal, Al-Quran berisi 30 juz dengan 114 surah dan 6.666 ayat di dalamnya. Bisa menghafal semua ayat tentu menjadi prestasi tersendiri bagi seorang muslim. Selain bernilai ibadah, ada banyak keistimewaan lain bagi yang berhasil menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada muslim yang menghafal Al-Quran. 4 janji Allah ini pastinya membuat setiap kita ingin menjadi penghafal kalam Allah tersebut. Tidak hanya itu, tidak hanya untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kebaikan bagi keluarga orang-orang yang menghafal Al-Quran. Apa saja janji tersebut? Berikut kita akan mengulasnya. Tapi jangan lupa, sebelum itu like dan juga subscribe MG Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari MG Channel. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk kaum muslim yang menghafal Al-Quran adalah mensejajarkan mereka dengan para nabi. Hanya saja para penghafal Al-Quran tidak mendapat titipan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran maka sungguh dirinya telah menyamai derajat kenabian, hanya saja tidak ada wahyu baginya. Tidak pantas bagi seorang penghafal Al-Quran bersama siapa saja yang ia dapati dan tidak melakukan kebodohan terhadap orang-orang yang melakukan kebodohan, dalam artian seleksi dalam bergaul. Sementara dalam dirinya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis riwayat Hakim. Pada zaman Rasulullah SAW tidak jarang para penghafal Al-Quran ini diutamakan kedudukannya oleh beliau. Salah satunya dalam memimpin delegasi. Mekanismenya adalah Rasulullah SAW akan menguji dan bertanya seputar hafalan. Selanjutnya Rasulullah akan memilih para calon pegawai dengan berdasarkan pada banyak hafalan yang dimiliki. Janji Allah yang kedua, para penghafal Al-Quran telah dianggap sebagai keluarga Allah yang ada di bumi. Kaum muslim yang sudah menghafal Al-Quran tentu saja telah diberikan anugerah berupa ilmu. Bahkan karena hal tersebut, para penghafal Al-Quran telah dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata lagi, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, yaitu ahli Quran atau orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Janji ketiga yaitu mendapat derajat yang lebih tinggi saat berada di surga. Selain dijanjikan telah dianggap sebagai keluarga Allah dalam bumi, ternyata penghafal Al-Quran juga akan mendapat derajat yang lebih tinggi saat berada di surga kelak. Betapa banyaknya manfaat Al-Quran bagi mereka yang menghafalkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahib Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Janji Allah yang keempat, tidak hanya untuk dirinya, keistimewaan juga akan diterima oleh keluarganya. Tidak hanya untuk diri sendiri, keistimewaan tersebut juga akan diterima oleh keluarga terkhusus orang tua bagi penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim.
Demikianlah 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya lah kita untuk selalu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk setiap Muslim. Jangan lupa, kalau kamu tertarik dengan video ini, langsung share ya video ini ke semua teman-teman dan media sosialmu agar MG Channel bisa menyebar manfaat ke banyak orang. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.